Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Irfan Abdul Aziz dengan NIM 0528081111. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas yang terdiri dari atas pembangunan modul ajar dan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan proses penyusunan modul dan media pembelajaran hasil akhir produk yang telah dibuat, serta manfaat dan kendala yang dihadapi selama proses pengembangannya. Dalam pelajaran, modul ajar dan media merupakan kedua komponen yang saling melengkapi. Modul ajar ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan media pembelajaran digunakan untuk membantu penyampaian materi agar lebih menarik dan mudah dipahami peserta didik. Pada tugas ini, saya menyusun modul ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan rukun iman kepada malaikat kelas 10, serta membuat media pembelajaran interaktif PowerPoint dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia, yang ditujukan untuk peserta didik kelas 10 SMA atau MA. Pertama, saya melakukan analisis terhadap kurikulum dan capaian pembelajaran yang berlaku. Dari hasil analisis tersebut, saya menentukan tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik sesuai dengan karakteristik materi dan kebutuhan belajar siswa. Pada modul ajar, tujuan pembelajaran difokuskan pada pemahaman iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Sedangkan pada media pembelajaran difokuskan pada pemahaman bahaya pergaulan bebas dan zina supaya menjaga kehormatan diri. Selanjutnya, saya mengidentifikasi karakteristik peserta didik mulai dari pengetahuan awal, minat belajar, latar belakang, hingga kebutuhan belajar yang berbeda. Hal ini dilakukan agar pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar peserta didik, baik visual, auditori, maupun kinestetik. Tahap berikutnya adalah menyusun materi pembelajaran pada modul ajar. Materi yang dikembangkan meliputi pengertian iman kepada malaikat, dalil-dalil nakli, nama dan tugas malaikat, hikmah beriman kepada malaikat, serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pada media pembelajaran saya menyusun materi tentang pengertian pergaulan bebas, faktor penyebab larangan zina dalam Islam, dampak negatif pergaulan bebas dan zina, cara menjauhinya, serta contoh perilaku menjaga martabat diri. Kemudian, saya menentukan strategi pembelajaran yang digunakan. Pada modul ajar, digunakan pendekatan deep learning dengan pembelajaran yang meaningful dan joyful. Sedangkan pada media pembelajaran digunakan strategi problem based learning atau PBL yang mendorong peserta didik berpikir kritis melalui pemecahan masalah yang berkaitan dengan kehidupan remaja. Langkah berikutnya adalah menyusun kegiatan pembelajaran dan media pendukung. Saya merancang aktivitas diskusi, refleksi, presentasi, dan proyek sederhana yang dapat melibatkan peserta didik secara aktif. Pada media PowerPoint, saya menambahkan tampilan menarik seperti ilustrasi, kuis interaktif, dan pertanyaan pemantik agar pembelajaran lebih hidup dan tidak monoton. Tahap terakhir adalah menyusun asesmen
Pembelajaran yang terdiri atas asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif pada modul ajar, serta kuis evaluasi pada media pembelajaran untuk mengukur pemahaman peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Hasil pertama yang saya buat adalah modul ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti rukun iman kepada malaikat kelas 10. Modul ini membuat identitas modul karakteristik peserta didik, mencapai pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, serta langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi, serta instrumen asesmen yang lengkap. Modul dirancang untuk membantu guru melaksanakan pembelajaran secara terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Produk kedua adalah media pembelajaran interaktif PowerPoint berjudul Menjauhi Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina untuk Melindungi Harkat dan Martabat Manusia. Media ini terdiri dari slide pembelajaran, persepsi, materi inti, studi kasus, dalil Al-Quran, dampak pergaulan bebas dan zina. Cara menghindarinya, kuis evaluasi, kesimpulan, dan pesan moral Islami. Media ini dirancang agar peserta didik lebih aktif dan mudah memahami materi yang disampaikan. Manfaat pertama dari modul ajar adalah membantu guru merencanakan dan melaksanakan pembelajaran secara lebih terarah dan sistematis. Manfaat kedua, media pembelajaran membantu guru menyampaikan materi secara lebih menarik sehingga peserta didik tidak mudah bosan selama proses pembelajaran berlangsung. Manfaat ketiga, produk ini dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pendidikan agama Islam karena pembelajaran tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga dikaitkan dengan kehidupan nyata. Manfaat keempat, peserta didik dapat mengembangkan karakter positif seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, menjaga kehormatan diri, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kelebihan dari modul dan media pembelajaran yang saya buat antara lain. Pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik sehingga siswa lebih aktif dalam proses belajar. Kedua, materi disajikan secara sistematis dan mudah dipahami. Keempat, terdapat kegiatan refleksi, diskusi, dan proyek yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Keempat, media pembelajaran memiliki tampilan menarik dan interaktif sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar. Kelima, penggunaan strategi problem based learning membuat peserta didik terbiasa memecahkan masalah berdasarkan nilai-nilai Islam yang mereka pelajari. Selama proses penyusunan modul dan media pembelajaran, terdapat beberapa kendala yang saya hadapi. Kendala pertama adalah menyesuaikan seluruh komponen modul dengan ketentuan kurikulum Merdeka dan pendekatan deep learning yang cukup kompleks. Kendala kedua adalah menyusun materi yang ringkas tetapi tetap lengkap agar dapat dimasukkan ke dalam media PowerPoint tanpa mengurangi esensi pembelajaran. Ketiga adalah menentukan desain yang menarik namun tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Kendala keempat adalah menyusun asesmen yang mampu mengukur kemampuan peserta didik secara menyeluruh, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Namun,
Melalui proses revisi dan perbaikan secara bertahap, kendala-kendala tersebut dapat diatasi sehingga menghasilkan produk yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa penyusunan modul ajar dan media pembelajar merupakan bagian penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, menarik, dan bermakna. Modul ajar yang saya susun memberikan panduan yang jelas bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran, sedangkan media pembelajaran interaktif membantu peserta didik memahami materi secara lebih mudah dan menyenangkan. Saya harap produk yang telah saya kembangkan dapat mendukung pembelajaran pendidikan agama Islam yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta didik, tetapi juga membentuk karakter, akhlak, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya sampaikan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.